Halo, gue Tania. Selamat datang di Cerita Malam. Tempat di mana kita akan membahas kisah-kisah horor, misteri, dan juga tragedi kelam di seluruh dunia. Jadi kali ini gue bakal bawa kalian ke salah satu rumah sakit yang berada di dataran tinggi Jawa Barat. Tempat ini bukan cuma punya reputasi medis, tapi juga menyimpan legenda gelap tentang salah satu sosok yang biasa disebut dengan Suster Rayap. Sosok wanita setan pemakan bayi ini yang konon katanya sampai hari ini masih ada. Seorang dokter spesialis yang kita sebut saja namanya Dr. Rita. Ia sedang bertugas malam di rumah sakit tersebut. Malam itu ia mendapat kabar dari salah seorang perawat bahwa akan kedatangan satu jenazah dari kecelakaan dan akan segera dilakukan otopsi. Ambulans sedang dalam perjalanan dok, estimasi 30 menit, satu jenazah dan dapat perintah untuk diotopsi. Menunggu kedatangan jenazah, Dr. Rita pun berdiri di lorong rumah sakit. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari, sehingga membuat suasana menjadi sunyi dan dingin. Tiba-tiba dari ujung lorong muncullah sosok perempuan. Ia berjalan pelan dan mendekat ke arah Dr. Rita. Wajahnya pucat, rambutnya sebahu, memakai kemeja kotak-kotak coklat. Ia pun bertanya kepada Dr. Rita, "Dok, mayat yang mau diotopsi sudah datang?" Dr. Rita pun menjawab, "Belum bu, ibu anggota keluarganya korban." Tapi wanita itu hanya menutup mulutnya dengan tangan, memalingkan badan dan pergi tergopoh-gopoh ke arah luar. Ia hanya diam dan tidak berbicara sepatah kata apapun. Beberapa saat kemudian, suara sirine ambulan pun mulai terdengar. Roda bangsal melaju mendekat dan ketika bangsal tersebut tepat berada di depan Dr. Rita, kaget bukan main. Bukan karena darah yang mengucur dari tubuh korban, melainkan wajah jenazah tersebut mirip sekali dengan perempuan yang baru saja berbicara dengan dia beberapa menit yang lalu. Kejadian ini benar-benar parah sih. Bayangin aja, kalian lagi nungguin jenazah yang bakal kalian otopsi, tapi sebelum itu kalian sudah didatengin terlebih dahulu sama arwahnya. Suatu malam, ada seorang pria. Ia adalah salah satu keluarga pasien dari rumah sakit tersebut. Dia kelihatan kecapean dan akhirnya memilih untuk tidur di salah satu bangku panjang di rumah sakit. Waktu itu jam udah nunjukin lewat dari tengah malam, sepertinya sekitar jam 12-an. Ia tidur di lorong gelap yang sepi banget. Tapi tiba-tiba dia kebangun, bukan karena mendengar suara orang, tapi dia mendengar suara roda bangsal yang bergerak dengan cepat. Kalian tahu kan suara khas dari roda bangsal yang bunyinya krek, krek. Dia ngedengar itu terus menerus, bukannya makin hilang, tapi suara itu malah kedengeran makin dekat. Dan ini bagian yang bikin kalian gak bisa tidur. Dia nengok ke kanan gak ada orang, nengok ke kiri juga gak ada orang, tapi suara itu masih kedengeran. Sampai akhirnya dia pun ngeliat ada 4 perawat jalan bareng, tapi bukan perawat biasa. Wajah mereka hancur, berantakan, dan berdarah-darah. Dan mereka ngedorong satu bangsal, yaitu bangsal kosong. Tapi rasanya kayak ada entitas di sana. Mereka semua senyum. Senyumnya lebar, bibirnya biru, tapi tatapannya kosong. Dan seolah-olah lagi ngelihat ke arah kalian. Pria itu langsung membeku, gak bisa bergerak, bahkan dia juga gak bisa nafas. Mulutnya lumpuh, suaranya hilang. Sampai akhirnya dia pun tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, petugas jaga pun nemuin pria itu dalam keadaan yang parah. Pria tersebut kejang-kejang hebat, matanya putih semua dan juga mulutnya mengeluarkan busa. Kalau dengar ceritanya separuh aja udah kayak kerasukan kelas berat. Tapi yang bikin makin merinding adalah pengakuan pria tersebut setelah sadar. Dia bilang dia merasakan kalau dirinya dibawa naik ke atas bangsal tersebut. Ia ditarik, didorong sama perawat-perawat tadi dan masuk ke lorong gelap yang gak ada ujungnya. Dan sebelum dia benar-benar kehilangan kesadaran, dia sempat teriak, "Cicak, cicak." Tapi itu adalah sebuah kode keras. Soalnya dalam kepercayaan lokal, cicak itu bukan hanya sekedar hewan, tetapi dia juga pertanda bahwa ada makhluk yang ikut.
Bahkan katanya itu adalah bentuk dari penyamaran makhluk gaib yang mencium korbannya. Dan makhluk yang berada di rumah sakit ini selalu dikaitkan dengan satu nama, yaitu Suster Rayap. Untungnya pria ini selamat, karena kejadian ini bukan hanya menimpa pada dirinya, tetapi sudah terjadi berulang-ulang kali, tapi sayangnya korban selalu dinyatakan meninggal dunia. Makanya sekarang di rumah sakit tersebut ada satu aturan diam-diam yang semua staf tahu. Kalau kalian dengar roda bangsal di tengah malam, jangan pernah dicari, jangan dilihat, dan jangan pernah ditunggu. Karena kalau kalian lihat bangsal tersebut, bisa jadi kalian adalah korban selanjutnya. Kalau semua cerita tadi yang udah diceritain menurut kalian, kok rumah sakit ini serem banget? Percaya deh, kalian ini belum masuk ke bagian paling gelap dari rumah sakit ini. Gue bakal ajak kalian mundur jauh ke belakang, yaitu tepatnya pada tahun 1970-an, di mana rumah sakit itu belum sebesar sekarang. Tapi justru saat itulah kejadian paling gak masuk akal mulai terjadi. Bayangin aja, dalam kurun waktu yang singkat, jumlah bayi yang meninggal melonjak drastis. Padahal lahirnya sehat, ibunya juga gak ada riwayat penyakit, tapi tiba-tiba aja meninggal. Dan yang lebih mengerikannya lagi, ari-ari mereka hilang. Gak cuma satu atau dua kejadian, tapi kejadian ini terus berulang. Setiap minggunya selalu ada kasus kehilangan yang sama. Semua tenaga medis pun mulai resah, tapi gak ada juga yang bisa menjelaskan sebabnya secara medis. Sosok Suster Rayap yang dipercaya sebagai setan wanita pemakan bayi, dulunya adalah seorang perawat yang bekerja di rumah sakit ini. Ia bernama Yati. Yati ini juga pernah menempati salah satu kamar yang berada di mes karyawan. Dan kamar tersebut sampai saat ini masih tergembok rapat. Kenapa? Karena sejak hari terakhir Yati menempatinya, kamar itu hanya menyisakan kisah kelam yang tidak bisa dilupakan. Suatu malam, rekan kerjanya memergoki Yati sedang memakan ari-ari bayi secara mentah-mentah dan dengan tangannya sendiri. Dan itu bukan cuma satu-satunya insiden. Gak lama setelahnya, seorang petugas medis ditemukan meninggal secara mengenaskan. Diduga dia mencoba untuk menghadang Yati atau mungkin mengetahui hal yang harusnya disembunyikan. Setelah dua peristiwa besar tersebut, Yati pun mulai menghilang secara misterius. Dia tidak pamit, dia juga tidak cuti kerja, bahkan dia juga tidak pulang ke rumahnya. Yang dia tinggalkan hanyalah sebuah surat yang belum selesai dia tulis, yang bahkan isinya pun tidak dipublikasikan sampai sekarang. Kondisi kamar mes miliknya pun juga benar-benar tidak bisa dimaafkan secara logika. Di lantai kamar itu masih tersisa ari-ari yang masih basah, bau amis yang tercium sampai keluar kamar. Dan sejak saat itu, kamar itu pun langsung digembok. Namun hilangnya Yati bukan akhir dari segalanya. Beberapa bulan setelahnya, desa yang letaknya tidak jauh dari rumah sakit tersebut mengalami gangguan yang sama. Kasusnya, kematian bayi, ibu-ibu hamil yang mendadak kerasukan, dan juga ari-ari yang kembali hilang. Warga desa pun mulai panik. Semua ritual perlindungan mereka lakukan, tapi hasilnya tetap saja nihil. Sampai akhirnya para tetua adat, pemuka agama, dan warga pun mengadakan ritual pengepungan, dan hasilnya mereka berhasil menangkap seorang wanita. Wajahnya tertutup kain, tubuhnya sangat kurus dan tatapannya kosong. Beberapa warga pun langsung mengenali ciri-ciri tersebut, dan mereka yakin kalau perempuan itu adalah Yati. Bukan cuma karena wajahnya, tapi karena auranya. Auranya tuh dingin, kayak mayat hidup. Perempuan itu pun dibawa ke alun-alun desa. Ia diarak dan diikat di tengah-tengah tumpukan kayu bakar. Ritual pembakaran ini dilakukan dengan harapan bisa mengakhiri semua kutukan yang melanda desa. Pak Empu adalah salah satu tetua adat dan juga narasumber dari cerita ini, mengaku kalau ialah yang melempar obor pertama ke tumpukan kayu bakar tersebut. Dan saat api mulai menyala, perempuan itu hanya diam, tapi kemudian dia tertawa keras, panjang, dan menusuk kepala. Dan sebelum api itu benar-benar menyentuh kulitnya, tubuhnya menghilang dalam sekejap, seperti kabut yang tertiup angin. Dan sejak saat itulah, Yati tidak pernah terlihat lagi. Tapi dampak dari kejadian tersebut masih sangat terasa. Ketakutan akan kemunculan Suster Rayap itu masih tetap hidup sampai hari ini. Sampai saat ini, Suster Rayap masih menjadi bagian dari cerita kelam dari rumah sakit itu. Meski sosok Yati tidak pernah terlihat lagi secara fisik, tapi keberadaannya masih dipercaya ada
dan masih terus menghantui sampai sekarang. Kamar tempat ia dulu tinggal masih tergembok sampai saat ini. Tidak ada satu petugas pun yang berani untuk membuka kamarnya. Bahkan hanya untuk melewati depan kamarnya, mereka lebih memilih untuk jalan memutar. Tenaga medis yang tinggal di lantai yang sama pun mengaku kalau mereka masih sering mencium bau amis darah setiap kali lewat. Ada juga yang mendengar suara senandung perempuan atau suara langkah kaki yang diseret secara pelan di tengah malam. Dan mereka tahu kalau suara-suara tersebut datangnya dari kamar yang sudah digembok itu. Kamar yang sekarang hanya disebut sebagai kamar Suster Raya. Konon kalau kalian dengar suara senandung perempuan, jangan pernah menoleh. Karena kalau kalian ngeliat dia, kemungkinan kalian selamat sangat kecil. Dan dari semua cerita yang beredar, satu pola pun muncul. Setiap kali ada fenomena ganjil di rumah sakit, setiap kali ada pasien yang melihat bangsal kosong, atau perawat yang merasa diawasi saat berjaga malam hari, Suster Rayap selalu menjadi tersangka utama. Jadi, kalau suatu hari kalian atau orang terdekat kalian harus menginap di rumah sakit tersebut dan kebetulan tidur di lorong, lalu sekitar jam 1 pagi, kalian mendengar ada suara roda bangsal yang melaju sendiri, jangan ditunggu, jangan dilihat. Segera pergi sebelum kalian menjadi penumpang selanjutnya. Menurut kalian, apakah Suster Rayap ini memang masih ada? Atau semua ini hanya cerita turun-temurun yang berubah menjadi urban legend? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita kelam lainnya. Sampai ketemu lagi di cerita malam, dan ingat, kegelapan selalu punya cerita.